basic instingnya manusia diajarkan untuk ditahan hawa nafsunya. Karena apa? Karena kita ini sebagai manusia kelak akan bertanggung jawab kembali kepada Allah. Sebab sebelum kita ke dunia ini, kita sudah pernah berjanji kepada Allah, dan kita pernah diregister secara khusus oleh Allah, didaftarkan dalam registrasi makhluk yang dikirim ke dunia untuk nanti kembali kepada Allah. Registrasi kita diregister di cloud-nya Allah. Jadi dunia ini ada cloud-nya, ada hard disk-nya. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj ditunjukkan kotak segala tahu yang berisi rancangan dan program kehidupan di dunia. Cloud itu dikenal dengan nama Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud adalah cloud-nya Allah, dan semua agama mengenal cloud itu, hanya namanya yang berbeda-beda. Orang Nasrani, orang Yahudi menyebutnya Tabut Sulaiman. Orang Yunani menyebut kotak Pandora. Orang Jepang lebih fleksibel menyebut kotak Doraemon. Itu adalah sebuah pandangan dan bayangan tentang cloud, tentang hard disk, tentang kotak di mana disitulah catatan seluruh kehidupan ada. Dan kita mengenal itu dengan nama Lauhil Mahfud. Dan sebelum kita ke dunia, kita sudah dicatatkan di situ, diregister di situ. Dengan ditanya, alastu birabbikum, kamu lupa tidak kalau aku ini Tuhanmu kalau kamu turun ke dunia? Maka nyawa kita menjawab, ruh kita menjawab, qalu bala syahidna, iya ya Allah, aku akan tetap menjadi saksi bahwa engkau adalah Allah. Fanfukhur ruh, maka ruhani itu dikirim ke dunia, menembus beberapa lapis langit, kemudian ditempatkan dalam jasad, yang jasad itu adalah diproduksi atau diesembling oleh orang tua kita masing-masing dari nutfah makanan yang ada di muka bumi. Nutfah itu diesembling, kemudian dijadikan segumpal darah dan dijadikan segumpal daging, dan di dalam daging itulah nyawa bersemayam. Kemudian diproses dalam waktu 9 bulan, dan selama 9 bulan kemudian keluar. Dan ketika keluar, maka yang nampak adalah jasad, dan jasad itu wujudnya mirip dengan yang mengesembling atau yang menyatukan. Kalau yang mengesembling itu Indonesia, maka keluarnya kecil-kecil dan pesek-pesek. Kalau diesembling oleh orang tua di Eropa, maka keluarnya tinggi besar, rambutnya merah. Kalau diesembling di Arab, cantik dan ganteng. Kalau di Cina, tembem sipit. Kalau di Afrika, hitam gosong. Nah, kalau yang ngesembling itu cantik sama ganteng, yang keluar kayak ini. Ini sesuatu. Nah, assembling ini. Nah, generasi berikutnya di assembling. Kalau nenek moyang manusia namanya Nabi Adam dan Siti Hawa, ini bail up. Jadi raga dan nyawanya dibuat di akhirat turun ke sini. Nah, begitu nyawa itu di sini, maka nyawa akan merekam kehidupan selama orang itu ada. Dan ketika nyawa turun, diberi paketannya masing-masing. Paket nyawanya seberapa, paket ekonominya seberapa, paket hartanya, jodohnya seperti apa. Dan teknologi cloud itu sekarang diduplikasi oleh teknologi kehidupan modern, bahwa seluruh kehidupan hari ini diatur oleh sebuah provider atau sebuah hard disk yang ada di langit, yang namanya satelit-satelit yang ada di langit, yang kemudian diturunkan programnya ke dunia lewat kartu-kartu yang ditaruh di handphone masing-masing. Maka apapun yang dilakukan oleh handphone akan tercatat di kartu-kartu yang tersedia. Provider akan mencatat semuanya. Makanya jangan sekali-sekali korupsi menggunakan handphone, karena jejak digitalnya tidak akan pernah hilang. Begitu juga manusia melakukan apapun pasti akan dicatat oleh nyawa yang ada di dalam raga. Maka tugas daripada nyawa
Ini adalah merekam seluruh kehidupan. Sementara jasad yang terbuat dari dunia, dia akan punya watak dunia. Tangan ini assembling dunia, dia punya watak dunia. Seluruh tangan laki-laki pasti menginginkan sesuatu yang indah untuk disentuh. Apakah itu perempuan atau apa, semua tangan laki-laki sama. Tangan Pak Menteri juga sama, tangan Pak Kiai juga sama, tangan saya juga sama. Yang bedakan cuman remnya saja. Insya Allah kalau Kiai itu remnya cakram, jadi kalau mau dorong berhenti langsung mandek. Nah itu, nah semua. Nah yang dilakukan tangan, yang dilakukan oleh mata, yang dilakukan oleh kaki, semua direkam oleh ruhani. Makanya ruhani itu kerjaannya seperti kerjaan kartu memori. Saya di syuting hari ini, seluruh pekerjaan saya direkam oleh syuting ini, dan semua direkam di dalam kartu memori. Setelah rekamannya itu selesai, nanti kemudian yang nyuting marah, kemudian syutingnya dibanting, nggak apa-apa, diinjak-injak nggak apa-apa. Yang penting memorinya masih ada, rekamannya masih ada. Begitu juga handphone dipakai apapun, rekamannya ada, pulsanya juga akan kepotong, dirusak handphonenya, selagi memoranya masih ada, jejak digital di hard disk besarnya masih ada. Teknologi itu terduplikasi. Makanya kartu bisa saling kirim file, bisa saling kirim gambar, bisa saling kirim foto. Begitu juga nyawa bisa saling kirim doa, nyawa bisa saling kirim Fatihah, nyawa bisa saling kirim bacaan Al-Quran. Yang penting punya cara untuk mengirimkannya. Kalau kartu dikirimkan dengan wifi, kalau tidak punya wifi, cari wifi gratisan, free wifi di warung-warung. Makanya doa juga sama, kalau disampaikan harus ada wifi-nya. Kalau tidak punya wifi, cari wifi gratisan. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Kalau free wifi itu .co.id, kalau wifi-nya Nabi ila hadratin nabiyil mustofa. Kalau wifi-nya wali, wa ila jami'il auliya illa minal masyariq ila maghribiyah. Itu sama. Makanya nyawa dari dulu kita diajari tawassul. Tawassul itu sesungguhnya adalah apa? Tawassul adalah kirim-kirim data, kirim-kirim Fatihah, tapi kita menggunakan wifi-nya para nabi. Makanya kalau ada orang tidak percaya doa bisa dikirim, itu mungkin orang yang tidak memahami prinsip pekerjaan tawassul dan pekerjaan cloud. Kita tidak perlu datang ke Liverpool, kita tidak perlu datang ke Amerika untuk melihat tinjunya Mike Tyson atau sepak bolanya MU sama Liverpool. Tapi kita cukup tunggu di depan masjid, di depan rumah kita masing-masing, di depan televisi. Nanti ada yang nyuting di lokasi, oleh sang nyuting dinaikkan ke satelit, kemudian oleh satelit dibagi ke seluruh dunia. Maka semua mendapatkan bagian yang sama, tanpa harus kemana-mana. Makanya kalau ada orang tidak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Nah ini sesungguhnya sistem kerja cloud itu sudah diajarkan. Makanya kita ini sesungguhnya hari ini apa yang dilakukan oleh kita ini, bagaimana rekaman kita bagus. Nah yang membuat rekaman kita nggak bagus itu karena hawa nafsu dunia. Nah jasad ini wataknya dunia, maka jasad ini suruh merekam yang bagus itu susah karena wataknya dunia. Sementara rohani harus laporan dengan yang bagus bagus. Maka agar rekamannya bagus, nafsunya diturunkan lewat puasa. Kita disuruh menahan hawa nafsu. Insya Allah kalau tangan nafsunya sudah turun, megang yang jelek subhanallah, maka rekamannya subhanallah. Mata melihat sesuatu, masya Allah, rekamannya masya Allah, rekamannya bagus.